wabarakatuh. Bina Ramadan, pemudi solihah, berakhlakul karimah. Bagaimana keadaan sahabat-sahabat pada puasa hari ini? Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang sedikit tips sehat berpuasa saat hamil dan menyusui. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan yang diwajibkan bagi seluruh umat di dunia ini untuk berpuasa. Namun, ada beberapa golongan yang mendapatkan rukhsah atau keringanan, seperti orang tua yang sudah renta, orang yang sedang sakit, dan orang yang sedang bepergian. Sama halnya dengan orang sakit, ibu hamil dan menyusui juga mempunyai hukum yang sama. Semisal apabila dia mengkhawatirkan keselamatan diri dan juga keselamatan anaknya, maka dia hanya wajib mengqadha satu saja atau mengganti puasa satu hari di bulan lain. Dan apabila dia hanya mengkhawatirkan anaknya saja atau bayinya saja, maka ia wajib mengqadha satu hari berpuasa dan membayar fidyah sebesar 1 mud. Dalam hal ini sama dengan beras 6 ons yang diberikan kepada fakir dan miskin. Berikut tips yang harus diperhatikan bagi ibu hamil dan menyusui. Yang pertama, jangan melewatkan makan sahur. Selama berpuasa pada siang hari, kalori ibu hamil dan menyusui akan berkurang. Meski begitu, tubuh tetap memproduksi ASI dari simpanan energi yang ibu dapatkan dari makanan yang dikonsumsi saat sahur. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil dan menyusui untuk tidak melewatkan makan sahur. Hal ini dapat membantu memperlancar produksi ASI sehingga bayi tetap menyusu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang bukan sekedar makan, namun ibu hamil dan menyusui juga harus mendapatkan nutrisi yang perlu dipenuhi. Pastikan makanan yang dimakan mengandung zat gizi yang seimbang. Contoh, makanan yang berprotein seperti daging, ayam, ikan, telur atau kacang-kacangan. Makanan yang berpati seperti nasi, kentang, umbi-umbian, dan roti. Sayuran dan buah-buahan serta makanan berserat lainnya seperti biji-bijian, dan juga mengkonsumsi susu dan produk olahannya, atau bisa mengkonsumsi vitamin-vitamin ibu hamil yang tetap dan sesuai dengan kebutuhannya. Hadirin yang budiman, tips yang ketiga, kita harus memperbanyak minum air putih saat buka dan saat sahur. Bagi ibu yang menyusui, yang sedang berpuasa, dihimbau untuk tidak melewatkan tips yang satu ini, supaya cairan di tubuh kita tetap terpenuhi. Air putih juga membantu dalam proses pencernaan dan kesehatan organ-organ tubuh kita. Tips yang keempat, kurangi aktivitas fisik. Cuaca yang panas dan aktivitas fisik bisa membuat ibu dehidrasi selama berpuasa, yang bisa membuat tubuh ibu menjadi lemas dan tentunya mengakibatkan suplai ASI berkurang. Oleh karenanya, ibu dianjurkan untuk tidak begitu melakukan pekerjaan yang lumayan berat dan melelahkan ketika berpuasa. Kemudian tips yang kelima, memahami kondisi kesehatan ibu. Apabila ketika kita semua berpuasa dalam keadaan hamil dan menyusui, kita mengalami tanda-tanda dehidrasi, seperti 1. Ada rasa haus yang sangat berlebihan. Yang kedua, merasa pusing yang berat. Dan yang ketiga, terasa sangat lemas. Mulut, bibir, dan air mata kering. Maka lebih baik segeralah dikonsultasikan ke dokter supaya diberi penanganan yang tepat. Selain itu, kita juga harus mengerti kondisi bayi kita. Apabila ketika kita berpuasa didapati pada bayi-bayi kita tanda-tanda seperti berikut ini. 1. Popok bayi kering
tidak basah seperti biasanya, atau urin bayi berwarna kuning gelap. Yang kedua yang harus diperhatikan, bayi tidak mengeluarkan air mata ketika menangis. Bayi tampak gelisah dan bayi tidak puas ketika menyusu. Berat badan bayi menyusut ataupun berkurang. Maka lebih baik ibu memperhatikan kandungan gizi dalam makanan ketika kita berbuka ataupun bersahur. Demikianlah sedikit tips yang bisa saya sampaikan. Semoga puasa kita lancar, diberi kesehatan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada manfaatnya, semua dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila tidak bermanfaat sama sekali, semua dari kebodohan saya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.